Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Banten itu ibu kota Republik Global. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia berlimpah di sini. Jadi kalau masih terjadi ekonominya buruk, artinya pemimpinnya buruk. Hoax pertama justru dibuat oleh Presiden Jokowi, yaitu SMK. Jadi kita lihat bahwa memang ada krisis akal sehat di negeri ini. Bukan kita nggak punya potensi akal sehat, tapi tertutup akal sehat itu oleh arogansi kuasa. Nah, saya kenal Miing sebagai sebetulnya dia yang memelopori akal sehat negeri ini di bidang entertainment. Karena dulu kita kalau melawak itu lihat bahasa tubuh orang tuh. Jadi melawak karena tubuhnya lucu. Miing adalah orang pertama yang membuat lawakan itu berstatus akal sehat, mengolah akal sehat melalui satire, metafor. Itu zaman Orde Baru kan. Jadi literasi bangsa ini juga disumbang oleh Miing. Sekarang kalau kita bikin satire orang marah, padahal Miing dulu kerjanya bikin satire, ngeledek Orde Baru dengan satire. Itu sumbangan Miing pada peningkatan akal sehat bangsa ini. Juga di depan kita ternyata mama yang di depan sini, jadi saya rasa aman. So, kalau saya terpleset ada yang tampung. Mahmud. Oke, saya berusaha bedain itu. Mahmud. Aman saya, karena ada Mahmud di depan. Dan tadi yang bicara juga perempuan. Karena kepentingan perempuan dengan keadilan itu melekat dari pagi sampai malam. Mama itu kalau bangun pagi dia udah keluarin dompetnya, terus mulai periksa berapa uang belanja untuk keluarga seharian. Sebelum tidur malam dia juga udah lihat sisa uang belanja itu buat anaknya yang masih SD misalnya. Jadi kita memperoleh pengetahuan tentang keadilan melalui mak-mak, karena mak-mak lah yang langsung berhubungan dengan kebijakan yang tidak adil itu. Karena itu sekarang petahana cemas dengan politik mak-mak, karena nggak bisa dihentikan. Dulu mama di belakang duduknya tuh, dia nggak mau bicara. Semakin di depan. Disebut mama itu the unspeakable, yang tidak mampu berbicara. Sekarang mama itu the unstoppable, yang tak mungkin lagi dihentikan. Jadi ketakutan petahana itu pada mak-mak. Karena politik mama itu datang dari hati yang bersih, yang jujur. Kenapa begitu? Karena mak-mak lah yang melahirkan generasi. Mak-mak lah yang cemas dengan masa depan generasi. Jadi sekarang kita sebut sebagai era mak-mak. Politik hari ini adalah politik mak-mak. Hidup mak-mak. Dulu mama dianggap sebagai lemah, kaum yang lemah. Di dapur aja. Tapi yang betul mama kaum yang lemah. Coba kita pakai data ilmu pengetahuan. Kalau laki-laki bilang kami lebih kuat dari perempuan, dari mama, coba diuji. Kalau laki-laki itu bisa menstruasi, hari pertama dia langsung pingsan karena nggak mampu menahan rasa sakit. Karena alam tidak membekali laki-laki dengan kemampuan menahan rasa sakit. Kalau laki-laki mampu melahirkan, bukaan kedua dia sudah tewas, meninggal. Sama, karena tidak mampu menahan rasa sakit. Alam Tuhan memberi kemampuan pada mama untuk menahan penderitaan demi generasi ke depan. Jadi mengabaikan mama dalam politik itu artinya melawan kehendak alam. Jadi ketakutan kekuasaan sekarang masuk akal karena mama itu adalah manusia yang paling peka terhadap keadilan dan mampu merasakan penderitaan. Nah, kalau kita diminta misalnya membaca statistik, dipamerkan baik-baik aja, ekonomi bagus, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesenjangan. Tataplah mata mak-mak, di situ ada kejujuran. Jadi statistik
penderitaan manusia itu ada pada tatapan mata emak-emak, bukan ada dalam pameran-pameran statistik. Nah, Deddy Gumelar meeting berupaya untuk mengingatkan ulang bahwa banyak kebijakan yang tidak masuk akal dibuat oleh kekuasaan. Yang dipamerkan adalah jalan tol Jakarta, Banten, Banyuwangi itu. Tapi tadi diterangkan, jalan tol itu adalah tulang punggung. Tulang punggung itu menghubungkan tulang rusuk. Kalau tulang rusuknya patah, nggak ada gunanya tulang punggung. Jadi kalau dibilang dibikin jalan tol supaya masyarakat Lebak, mak-mak Lebak yang hendak melahirkan cepat dibawa ke jalan tol supaya punya akses pergi ke kota provinsi misalnya. Oh iya, kalau jalan kabupaten itu bagus. Kalau rusak, mama itu dibawa pakai ojek sampai di jalan tol udah keguguran duluan. Jadi itu kebijakan yang nggak masuk akal. Karena segera memamerkan jalan tol. Kalau bisa jalan tolnya belum selesai, langsung diresmikan. Karena yang dibutuhkan adalah berita gunting pita. Jadi apa gunanya? Tadi saya baca di berita, bandara baru di Yogyakarta dipaksa untuk selesai tanggal 9 April nanti supaya bisa diresmikan oleh Presiden. Karena dalam hitungan itu seharusnya nanti akhir tahun, karena itu dipaksa orang bekerja 24 jam sehari, ditambah karena kerja siang malam bekerja. Akibatnya nggak ada lagi quality control. Yang terjadi apa kemarin? Banjir 2 meter. Dan sekarang orang bingung bagaimana mengatasi banjir. Karena nggak ada jalan pikiran yang dipakai untuk membuat lapangan terbang. Semuanya mangkrak di mana-mana tuh. Kereta Jakarta bandara. Setiap kali saya pulang masuk bandara, saya naik kereta, itu satu gerbong cuma 4 orang. Jadi apa gunanya pencitraan itu? Karena orang berpikir kalau dia satu keluarga 4 orang naik kereta 70.000, 4 kali 70.000, 280.000. 280.000 itu cuma dari Cengkareng sampai ke Sudirman. Dari Sudirman dia naik taksi lagi kalau dia di Priok. Jadi 2 kali bayar dia. Akibatnya mending dia naik taksi 1 kali bayar sampai di tempat langsung. Itu perhitungan-perhitungan yang tidak masuk akal, saudara. Jadi itu yang ingin kita ubah supaya kita bisa berpolitik dengan cara yang masuk akal. Jadi itu namanya kritik kebijakan. Nah, kritik itu yang dilarang hari-hari ini di tahun politik justru. Kan justru masalah-masalah semacam itu yang mesti dibuka. Tadi, ini benar, pemerintah kalau mau dapat penghormatan, mengaku aja bahwa dia gagal supaya orang hormati dulu, bukan menutupi kegagalan. Dan orang yang beradab itu harus mulai dengan pengakuan, mengakui bahwa ada yang gagal. Ini dipamerin seolah-olah semuanya sukses. ASN misalnya itu dijanjikan untuk naik gaji 5 tahun, masih dijanjikan tuh. Lalu dianggap bahwa inilah pertama kali pemerintah menaikkan gaji ASN. Lo SBY itu selama 10 tahun setiap tahun naik gaji ASN 10-15%. iya betul. Jadi bohongnya Gus Dur begitu dilantik, sidang kabinet pertama adalah memutuskan gaji ASN naik 250%. Jadi kalau orang bikin perbandingan, lihat juga ke belakang. Nah, ini yang tidak terjadi di dalam politik kita hari-hari. Tukang klaim. Nah, teman-teman, kritik itu melekat di dalam politik karena politik hidup dengan kritik. Kalau politik mau bermutu, mesti disediakan oposisi. Di dunia barat misalnya, tempat demokrasi, oposisi itu digaji. Nah sekarang kalau kita beroposisi, kita dianggap sebagai menghina kekuasaan. Tanggungan. Kan kacau kan dalam pikirannya. Posisi ditangkap. Anda lihat sekarang misalnya, larangan saya misalnya untuk berceramah di kampus. Larangan saya untuk bertemu dengan LSM untuk membicarakan politik. Karena dianggap saya bukan caleg, nggak boleh masuk politik. Loh ini tahun politik, siapapun harus bisa bicara politik gitu. Jadi inti dari demokrasi tadi
yang diterangkan Bing tadi, demokrasi artinya semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu udah ada di undang-undang. Sekarang terbalik, semua tidak boleh kecuali minta izin. Kan terbalik-balik akalnya tuh. Demokrasi artinya kebebasan untuk mengajukan pendapat dijamin oleh undang-undang. Kalau ada keributan, kita tagih mengapa ada keributan, artinya aparat tidak mengamankan pertemuan itu. Bukan melarang duluan, bakal ada keributan. Tugas aparat untuk mencegah jangan ada keributan justru itu. Itu namanya akal sehat. Sekarang tahun politik, dalam tahun politik seharusnya semua isu dibicarakan. Karena cuma 5 tahun sekali kita masuk di dalam pembicaraan secara detail apa aja kebijakan yang keliru, apa yang harus diperbaiki. Nah, kita ingin agar supaya tradisi itu mulai dihasilkan dari Lebak, dari Banten. Karena Banten dari awal sudah berurusan dengan isu demokrasi. Banten ini adalah daerah pertama di mana Indonesia jauh sebelum merdeka terhubung dengan dunia global. Ini kalau kita bilang Jakarta ibu kota Republik Indonesia, Banten itu ibu kota Republik Global. Karena pikiran udah masuk ke Banten dari awal. Nah sekarang keadaan di Banten itu memang tadi angka Banten itu penyumbang pengangguran terbesar kedua di Indonesia. Data 2018. Padahal tadi 2 jam dari Jakarta sampai di Banten. Jadi ada yang salah dengan cara mengolah kebijakan. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia berlimpah di sini. Jadi kalau masih terjadi ekonominya buruk, artinya pemimpinnya buruk. Karena hidup dengan janji, hidup dengan mengolah politik feodal, sehingga lupa bahwa keadilan sosial itu adalah prinsip tertinggi dalam demokrasi. Kita hanya berdemokrasi dalam upaya untuk mendistribusikan keadilan. Nah, saya senang tadi karena anak muda mendahului kritik terhadap kekuasaan dengan tadi saudara tadi mengatakan bahwa kami ingin berpartisipasi, tetapi ruang partisipasi itu tertutup. Nah, itu problemnya sekarang begitu, karena ruang partisipasi tertutup, maka orang bikin hoax sekarang. Nah sekarang hoax itu mau ditertibkan melalui undang-undang teroris. Jadi kalau Anda bikin hoax, Anda akan disebut sebagai teroris. Berarti padahal hoax pertama justru dibuat oleh Presiden Jokowi, yaitu SMK. Jadi yang mesti dianggap teroris pertama adalah Presiden, karena berbohong. Dan bohong itu diulangi lagi oleh bukan diulangi, diaminkan oleh Mahfud Amin. Jadi kita hidup dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Nah itu pentingnya kita mengaktifkan akal sehat supaya nanti 2019 ke depan kasih kalau ganti kasih. Tapi setelah diganti pertanyaannya adalah generasi apa yang berhak untuk menikmati politik yang bersih. Generasi pertama Banten nanti akan masuk di dalam jalan bersih politik dari 2019 ke 2024. Karena itu kita siapkan sekarang. Itu pentingnya Miing ada di sini, karena dia paham tentang ketidakadilan. Bergumul dengan ide itu, baik sebagai manusia politik maupun sebagai manusia panggung, dia tahu apa artinya ketidakadilan. Dan dengan fasih dia terangkan bahwa ketidakadilan itu hanya bisa diatasi dengan kebijakan yang masuk akal. Nah, kalau sekarang kebijakannya tidak masuk akal, kan segera dipamerkan. Apa misalnya? Seluruh problem masyarakat bisa diatasi dengan mengkoleksi kartu. Kartu langit. Kartu anggaran. Kartu biru. Kartu internet gratis. Kayak ini di dompet saya misalnya kartu semua nih. Saya ke warung saya mau beli pisang goreng, nggak bisa pakai kartu kan? Artinya uang tidak beredar di masyarakat karena uang semua ada di kartu. Jadi tetangga saya yang jual telur ayam
nggak bisa saya pelit karena yang ada di saya kartu, dia perlu uang, dia nggak mau terima kartu. Karena dia ingin terima uang langsung supaya dia bisa bayar uang kuliah anaknya yang lagi belajar di Jakarta misalnya, ya jual telur ayam. Sekarang diselesaikan dengan kartu, itu kacau. Kalau uang namanya BLT, bantuan langsung tunai, uang itu pindah dari satu orang ke orang lain, beredar di daerah itu. 100.000 saya beli 100.000, saya beli pisang goreng, bukan pisang goreng, beli ke warung Tegal nasinya, warung Tegal pergi ke toko sebelahnya, jadi uangnya muter. Sekarang terbatas, cuma dikasih kartu. Karena dianggap bahwa segala hal bisa diselesaikan dengan kartu. Saya katakan bahwa masih ada satu kartu yang kartu Pradungo. Dan kartu itu nggak akan beliau bagikan, dia akan pakai sendiri. Jadi itu keadaan kita hari ini. Kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar dari rakyat. Yang kedua, ada kecemasan hari ini bahwa demokrasi ini setelah pemilu akan mengalami krisis. Karena fanatisme ada di mana-mana. Karena itu yang sekarang sedang dimonitor oleh dunia internasional. Karena itu kita minta agar supaya pemilu sekarang juga ikut diawasi oleh faktor internasional. Tapi pilihannya menganggap nggak percaya pada KPU, bukan nggak percaya. Karena yang terjadi selama ini ada mobilisasi dukungan melalui ASN segala macam aparat negara untuk terlibat secara diam-diam atau terbuka dalam upaya untuk mengatur surat suara. Dan itu terbaca di publik internasional. Jadi sangat masuk akal kalau ada pengawas internasional. Sama seperti dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih bermutu dari audit internal. Nah itu faktor eksternal penting untuk dihadirkan agar supaya ada kejujuran di dalam pencoblosan. Itu poin penting. Bukan kita nggak punya nasionalisme, tapi demokrasi itu adalah urusan dunia. Kalau Indonesia gagal dalam demokrasi, maka dunia akan katakan bahwa berarti Indonesia sedang mengekspor kedunguan ke dalam wilayah regional yang lain. Karena nanti akan dibenarkan kalau itu Malaysia boleh nggak demokrasi, Filipina boleh nggak. Jadi demokrasi itu adalah ide bersama dunia. Karena itu dia juga harus diawasi di tingkat dunia. Itu soal yang mesti kita pahami sejak awal. Sekarang kita masuk pada soal-soal yang lebih mikro. Pemerintah menganggap bahwa ekonomi sudah bertumbuh 5,1% dan pemerintah menganggap berarti tidak ada lagi kesenjangan. Maka dibuatlah statistik, terutama buat mahasiswa yang sekarang di sini, supaya kita bisa berpikir dengan akal sehat. Dikeluarkanlah statistik bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada masyarakat ini. Dengan cara menunjukkan angka yang disebut sebagai indeks Gini rasio. Padahal Gini rasio itu tidak mengukur daya beli, tapi mengukur pengeluaran setiap orang. Ini saya terangkan. Saya misalnya, konsumsi saya, pengeluaran saya sehari hanya Rp10.000. Karena saya ya cukup makan apel. Oh, apelnya nggak ada di sini. Ya, apelnya habis diborong di Semarang. Harga 18 miliar. Ada mahasiswa saya, dia juga pengeluarannya 10.000. Karena dia cuma makan pagi satu kali, lalu siangnya dia makan promak aja. Ada pemodal besar yang memodali sebuah partai yang udah itu partai itu. Dia juga cuma makan 10.000 per hari. Karena dokter bilang udah makan vitamin aja 10.000 karena banyak penyakit. Waktu petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky berapa pengeluarannya? 10.000, saya bilang. Mahasiswa saya ditanya 10.000, pengusahanya 10.000. Jadi nggak ada kesenjangan di antara kita karena pengeluaran kita yang dihitung, bukan pemasukan kita. Nah, itu cara kekuasaan atau statistik berbohong. Jadi teman-teman semua, kita ingin agar supaya kebohongan ini dan kedunguan ini, ada lagu kamu
kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kita mau nyanyi, kedunguan ini biarlah cepat berakhir. Jadi ada itu yang ingin kita lakukan. Karena itu kita ingin agar supaya tokoh-tokoh legislator kita benar-benar berakal sehat. Itu sebabnya saya terus mendukung BI. Dan saya tahu bahwa partai dia adalah partai yang berakal sehat. Itu Matahari PAN. Bagi saya tadinya putih, sering kena matahari PAN jadi bergaris-garis PAN. Nah mereka yang terpapar sinar matahari PAN, wajahnya akan cerah. Mereka yang takut kena sinar matahari akan pergi bersembunyi di gorong-gorong. Jadi sekali lagi kita berjawab, tapi saya tutup dulu bahwa kita ingin agar supaya matahari akal sehat terbit dari Banten dan tidak tenggelam sampai 17 April 2020. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Akal Sehat.